damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Kejadian 1 ayat 27 begini firman Tuhan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara yang terkasih, kita sudah sangat familiar dengan istilah imago Dei yang merupakan dicipta sesuai segambar dengan rupa Allah. Kita sebenarnya adalah makhluk spesial yang diciptakan oleh Allah, bukan karena diri kita, tetapi karena Allah sendiri. Ketika Allah menciptakan binatang-binatang di dunia ini, Allah tidak perlu repot untuk menjadikan mereka. Cukup Tuhan berfirman, maka mereka menjadi ada. Tetapi berbeda dengan kita, Tuhan membentuk kita, menjadikan kita dari debu tanah, dan kemudian menghembuskan nafasnya kepada kita, sehingga kita menjadi makhluk yang hidup. Kita adalah tanah, tetapi memiliki roh Allah, dan kita menjadi makhluk yang hidup. Dari sini kita semakin melihat suatu perbedaan yang sangat signifikan, bahwa binatang itu adalah makhluk yang tidak akan melakukan dosa karena mereka adalah makhluk yang bukan merupakan makhluk moral, sedangkan kita adalah makhluk yang memiliki moral, yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Baru saja kita merayakan peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dia mati pada hari Jumat dan bangkit pada hari Minggu, menunjukkan bahwasanya seperti binatang di perjanjian lama yang tidak berdosa menjadi sebuah syarat untuk menjadi korban bagi dosa pelanggaran manusia, maka Allah menetapkan korban yang tidak bercacat, korban yang tidak berdosa, korban yang sempurna, yakni pribadi Yesus Kristus, yakni firman yang menjadi manusia, firman yang menjadi daging, dan itu adalah persembahan kepada Allah yang kudus dan mewakili kita, dan dosa kita dilimpahkan kepadanya sehingga kita menjadi selamat. Kita memikirkan apa yang disampaikan dalam teks kita pada hari ini. Mengapa Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar diciptakannya laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Mengapa Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya? Tentu ketika Tuhan menciptakan kita menurut peta dan teladannya, maka ada tujuan penting kita berada di dunia ini. Tetapi terkadang kita langsung mengabaikan makna yang lebih penting karena kita langsung melihat kepada sebuah tulisan supaya mereka menguasai segala binatang yang ada di laut dan lain sebagainya. Konsep kita menjadi terbuai kepada makna untuk menguasai, dan dari sini mulai muncul
penguasaan yang tidak bermoral yang disebut dengan eksploitasi. Penguasaan itu merupakan bagian dari cara kita mengelola, sebagaimana kita adalah pribadi yang diberi mandat untuk mengelola. Kita tidak pemilik, tetapi kita adalah pengelola. Tentu tujuan kita di dunia ini adalah bagaimana semua itu yang diserahkan kepada kita dapat kita pertanggungjawabkan kepada Allah dalam peta dan teladan Allah. Inilah yang telah dirusak oleh dosa itu, sehingga seluk-beluk perjalanan kehidupan kita, segala sisi perjalanan hidup ini tidak bisa benar-benar murni. Paulus pernah mengatakan ini di dalam kitab Roma, semakin aku menjadi baik, semakin aku menjadi orang yang jahat. Karena pikirannya, satu sisi adalah memikirkan bagaimana dia menjadi pribadi yang baik, tetapi ada pikiran lain yang mengganggu pikirannya, sehingga dia menjadi pribadi yang gagal untuk menjadi baik. Disinilah peperangan rohani kita. Dosa itu mengaburkan makna, dosa itu mengaburkan tujuan. Sehingga barang siapa yang masih terbelenggu dengan dosa akan bermasalah tentang tujuan hidupnya. Tetapi Tuhan telah mematahkan ini. Ketika Allah memberikan kita Roh Kudus, disinilah sebenarnya kekuatan itu berasal. Bahwa Roh menuntun kita untuk memberikan kekuatan kepada kita dapat melakukan yang baik. Mari saudaraku menunjukkan bahwa kita adalah makhluk ciptaan yang sempurna, menunjukkan bahwa kita adalah makhluk yang spesial karena kita menerima Roh Allah. Biarlah Bapak Ibu, ketika kita melakukan pelayanan dan pekerjaan kita, tujuan kita melakukannya adalah menurut gambar dan teladan Allah. Bagaimana Yesus Kristus hidup di dunia ini, demikianlah kita terus berupaya hidup untuk meniru apa yang dilakukan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat. Terima kasih Bapa atas anugerah yang telah kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Engkau telah menciptakan kami baik dan sempurna, dan kini kami semakin memahami tentang tujuan kami hidup di dunia ini. Tolong dan bimbing kami Bapa, supaya kami benar-benar hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kemuliaan-Mu tidak dinodai oleh perbuatan-perbuatan kami. Ampunkan dosa dan kekurangan kami Bapa di dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.